Halo guys, jumpa lagi dengan aku, si bukan jago masak, tapi suka masak. Satu lagi makanan khas Nusantara kita, lontong tuyuhan dari Kabupaten Rembang Bangkit, Jawa Tengah. Disebut lontong tuyuhan karena makanan ini awalnya dari sebuah kampung kecil di Desa Tuyuhan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada zaman dahulu, lontong tuyuhan ini adalah makanan hidangan manakib bagi para santri-santri Mbah Jumali. Tapi, almarhum bapakku dulu suka ngajakin kami makan di Desa Keso karena Pancur sendiri jauh dari kampungku guys. Perbedaan lontong tuyuhan dan lontong opor adalah kuah santannya yang tidak terlalu kental, namun tidak encer. Ditambah aroma ketumbar dan rasa pedas dari cabai yang dihaluskan bersama bumbu. Oke guys, kita menuju persiapan bahan dan bumbu. Yang pertama, fokus dulu dengan pembuatan lontong. Di video terdahulu sudah pernah aku upload cara pembuatan lontong opor. Teknis perebusannya sama, aku menggunakan nasi yang diaronin terlebih dahulu. Yang berbeda kali ini adalah cara pembungkusan lontong. Tidak seperti lontong pada umumnya, kebanyakan lontong tuyuhan yang aku jumpai di Rembang terbalut dengan daun pisang dan dibentuk segitiga. Dan di sini aku menggunakan 1 kilogram beras. Setelah beras dicuci bersih, kemudian bilas beberapa kali. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini aku sudah kukus ya guys. Tujuan mengukus adalah agar tidak gosong pada saat kita aroni nanti. Di sini aku membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Sambil mengukus, aku merebus air sebanyak 1500 ml. Jangan lupa berasnya tadi diaduk-aduk ya. Setelah 15 menit mengukus, aku matikan kompor dan ternyata air yang aku rebus sudah mulai mendidih. Waktunya memasukkan beras yang telah kita kukus tadi ke dalamnya seperti ini ya. Agar tidak gosong, kalian harus sering mengaduknya. Tunggu sampai air menyusut, kemudian matikan kompor. Nah, sekarang kita beralih ke daun yang kita akan gunakan. Di sini aku juga merebus air, nggak usah ditunggu sampai mendidih. Masukkan daun pisang yang sudah kalian siapkan ke dalam air yang kalian rebus. Sebaiknya daun pisangnya dilap terlebih dahulu ya, agar belumnya tidak nempel di seluruh permukaan daun. Merebusnya pun sedikit demi sedikit. Aku bolak-balik untuk memastikan apakah daun sudah mulai fleksibel atau belum. Beberapa detik saja agar daun pisang menjadi lebih elastis dan tidak gampang sobek pada saat nanti kita membungkus lontong. Kalau sudah terebus semua, matikan kompor, angkat dan tiriskan daunnya. Tunggu suhu agak menurun, kemudian kita lap kembali daun pisangnya. Kalau kalian menemukan adanya warna putih berkelompok pada daun, nggak usah cemas. Itu adalah belum alami yang ada pada setiap buah ataupun daun. Daunnya sudah dilap semua. Sekarang kita kembali ke lontong ya, bukan ke laptop. Berasnya sudah menjelma menjadi nasi aron. Sekarang saatnya kita membungkus lontong. Dapat kalian lihat, aku menggunakan 2 lembar daun, satunya lebar dan satunya agak kecil. Nah, ini aku pertemukan permukaan daun bagian bawah, seperti ini. Kemudian dibentuk seperti corong. Nah, berhubung di bagian bawah daunnya pendek, maka kalian harus menggunakan lidi agar daun tidak terlepas. Setelah kalian pastikan daun aman dan berbentuk corong, kemudian kalian dapat mengisinya dengan beras ataupun nasi. Aku mengisinya dengan nasi tanpa menekan, karena aku suka lontong yang empuk dan lumer. Kalian pengen lontong yang kenyal? Kalau kalian pengen lontong yang kenyal, kalian harus mengisinya lebih banyak dan ditekan ya. Kalau sudah terisi seperti ini, kemudian kita tutup dengan sisa daun. Lanjutkan menyematkan lidi seperti ini sebagai penutup.
Aku ulangi lagi ya cara pembungkusan lontongnya. Kalian perhatikan baik-baik. Dan semua lontong pun sudah terbungkus, guys. Untuk 1 kilogram beras ternyata dapat menjelma menjadi 18 pieces. Begitu lontong telah terbungkus, semuanya kita lanjutkan dengan merebus. Karena aku nggak punya panci yang besar banget, jadi aku menggunakan 2 panci untuk merebus lontong. Tak lupa di permukaannya aku berikan pemberat agar lontong dapat terebus dengan baik dan tidak ngambang. Jadi matangnya itu biar rata. Aku menggunakan piring ya guys. Airnya harus merendam seluruh lontong ya. Merebus 1 jam dimulai setelah air mendidih. Di step ini, kalian harus sering mengecek airnya. Jangan pernah lupa kalau kalian nggak mau lontongnya gosong. Oke guys, kita tinggalkan dulu lontongnya. Sekarang kita menuju teman lontong atau kuah lontong. Di sini aku ada 1 kilogram ayam. Aku tidak menggunakan ayam kampung karena ayam pedaging lebih mudah aku dapatkan. Setelah ayam dicuci bersih, aku buatkan bumbu untuk ngalupi atau merebusnya. Dan bumbu yang aku gunakan untuk ngalupi adalah 3 ruas jari kunyit, 2 siung bawang putih, 2 ruas jahe, 2 lembar daun salam, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok makan garam, 2 lembar daun jeruk. Langsung diulek ya sampai lembut. Kalau sudah terulek, kita masukkan ke wadah atau panci yang berisikan air serta ayam. Untuk merebus ayam, aku menggunakan air 1,5 liter. Jangan lupa masukkan daun salam. Setelah ayam matang, matikan kompor dan tiriskan. Air rebusan ayam atau kaldunya aku gunakan untuk memasak di step berikutnya. Kaldu yang aku gunakan sebanyak 200 ml. Kita siapkan bumbu untuk kuah lontong. 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 9 buah cabai keriting merah, 2 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 4 ruas kunyit, 3 lembar daun jeruk, 2 batang serai digeprek, 4 lembar daun salam, setengah sendok teh jinten, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh lada, 6 buah kemiri, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula. 1 buah kelapa besar diambil santannya sebanyak 1.500 ml, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yaitu 1.000 ml santan cair dan 500 ml santan kental. Oke guys, langsung kita sangrai dulu bumbu yang sudah kita siapkan. Dan aroma wangi bumbu sudah tercium, saatnya mematikan kompor dan pindahkan bumbu ke cobek. Ini cobeknya sengaja aku nggak cuci ya guys, karena bekas bikin bumbu ngalupin tadi. Oke, langsung kita ulek sampai lembut.
Kalau sudah lembut, nyalakan kembali kompor dan kita lanjutkan dengan menumis bumbu. Tumis sampai harum ya. Gunakan api kecil biar bumbu tidak kosong. Seperti inilah wujudnya. Kemudian masukkan serai dan daun salam serta lengkuas. Ketika wangi bumbu sudah tercium, masukkan air kaldu 200 ml. Sambil diaduk-aduk, tunggu hingga mendidih, kemudian masukkan ayam yang telah dialupi. Terus diaduk-aduk ya hingga bumbu tercampur rata. Setelah itu tuang 1000 ml santan sambil diaduk-aduk kembali. Jangan lupa tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Ditunggu lagi nih hingga mendidih. Baru kemudian dimasukkan santan yang 500 ml tadi. Dan terus diaduk-aduk agar santan tidak menggumpal. Sambil koreksi rasa apakah sudah sesuai dengan yang kalian idamkan atau belum. Bila sudah, maka segeralah matikan kompor. Dan setelah 1 jam, lontongku ternyata sudah matang guys. Jangan lupa dicek lontong kamu juga ya. Nih matangnya sempurna. Dan inilah perwujudannya guys. Lontong tuyuhan khas Desa Tuyuhan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Absolutely delicious. And you got to try this. Demikian apa yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya guys. May you stay happy and healthy and wealthy. Bila ada kritik dan saran,
Silahkan di komen, and like, and subscribe, and share. And I will always love you guys. Bye-bye.